Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai hukum-hukum himpunan dan nanti bagaimana contoh soalnya. Oke, ada 11 hukum-hukum dari himpunan. Nah, ini sebenarnya kita harus hafal. Tetapi kita nanti bisa menghafal seiring berjalannya waktu ketika kita sering mengerjakan soal gitu. Jadi ada hukum himpunan yang pertama adalah hukum identitas. Hukum identitas itu apapun operasinya, dia nanti akan menghasilkan himpunan itu sendiri. Jadi misalnya ada dua nih hukum identitas. Yang pertama, jika himpunan A digabung dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Terus yang kedua, himpunan A diiris dengan himpunan S, maka himpunan A itu sendiri. Nah, kemudian hukum himpunan yang kedua adalah hukum nul atau hukum dominasi. Jadi ada dua juga. Jika himpunan A diiris dengan himpunan kosong, maka nggak ada tuh irisannya. Maka hasilnya adalah himpunan kosong. Terus yang kedua, jika himpunan A digabung dengan himpunan S, ya kan, maka hasilnya adalah himpunan S itu sendiri atau semesta dalam hal ini ya. Kemudian hukum himpunan yang ketiga adalah hukum komplement. Komplement itu adalah yang bukan. Nah, jadi misalkan ada himpunan A digabung dengan komplementnya, ini lambang komplement ya, bisa kayak tanda rata-rata atau bisa tanda pangkat C atau bisa tanda aksen. Nah, itu artinya adalah komplement. Nah, ini dipakai tanda rata-rata atas gitu ya. Jadi, jika himpunan A kemudian digabung dengan komplementnya atau yang bukan A, maka hasilnya adalah himpunan semesta. Nah, yang kedua, jika himpunan A diiris dengan A komplementnya, nah pasti nggak ada himpunannya, maka ini adalah himpunan kosong. Nah, hukum himpunan yang keempat ada hukum idempoten. Misalkan ada A digabung dengan A, ya pastilah A hasilnya. Terus A diiris dengan himpunan A, dia juga akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Kemudian yang kelima ada hukum involus. Hukum involus ini misalnya ada himpunan A komplement ya, ini A komplement, kemudian dikomplementkan lagi, maka hasilnya adalah himpunan A. Lalu yang keenam ada hukum komutatif, ada dua jenis juga. Yang pertama, jika himpunan A digabung dengan B, ini sama aja kita membalik himpunan B digabung dengan A. Dan yang kedua, jika himpunan A diiris dengan himpunan B, ini sama aja dengan kita mengiris himpunan B diiris dengan A gitu. Jadi bolak-balik. Nah, itu adalah hukum komutatif. Itu berlaku untuk operasi himpunan. Yang ketujuh ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif di sini kita lihat ini kan kalau di dalam kurung berarti yang kita operasikan yang di dalam kurung dulu. Nah, bunyinya adalah A gabung B gabung C, tapi B gabung C duluan nih yang dioperasikan, maka hasilnya nanti adalah boleh kita mengoperasikan A gabung B dulu, baru digabung dengan C. Nah, ini boleh. Itu adalah hukum asosiatif. Berlaku juga untuk yang irisan. Jadi jika A irisan B irisan C, bisa juga kita mengoperasikan A irisan B dulu, baru diiris dengan C. Itu untuk hukum asosiatif. Selanjutnya untuk hukum distributif. Nah, distributif ini perlu diperhatikan karena operasinya berbeda. Ini A digabung B iris C. Maka ini hasilnya adalah kita sama aja dengan menggabung A dengan B. Ya, A dengan B digabung, lalu diiris A gabung C. Nah, ini A gabung B, irisan A gabung C. Nah, seperti itu. Nah, kalau irisan dulu baru gabung, maka hasilnya adalah A iris B digabung A iris C. Nah, perlu diperhatikan ini ya. Lalu yang kesembilan ada hukum penyerapan atau absorpsi. Nah, hukum absorpsi kita lihat. A digabung dengan A irisan B, nanti dia akan menghasilkan himpunan A. Nah, kalau A diiris
dengan A gabung B, dia juga akan menghasilkan himpunan A. Oke, itu hukum yang ke-9. Selanjutnya ada hukum De Morgan. Hukum De Morgan, kita lihat di sini ya, dia operasinya selalu 2, gabungan dan irisan. Nah, tapi ini komplement. Tapi kita gabung dulu baru dikomplementkan. Itu kalau A iris B komplement, ya kan? Komplementnya ini panjang. Nah, A gabung B komplement itu berarti kita sama dengan mengkomplementkan A lalu mengiris dengan komplement B. Nah, itu hukum De Morgan. Sebaliknya, kalau kita mengiris A dengan B, lalu kita komplementkan, itu sama aja dengan kita menggabungkan komplement A dengan komplement B. Ya, itu diperhatikan. Lalu yang nomor 11 ada hukum 01. Nah, hukum 01 ini apa? Jadi kan ini himpunan kosong tetapi dikomplementkan. Ya udah, hasilnya adalah himpunan S. Begitupun sebaliknya. Jika ada himpunan S, itu juga sama dengan himpunan kosong yang dikomplementkan. Ya kan, himpunan kosong itu kan nggak ada elemennya. Terus dikomplementkan. Nggak ada elemen, komplemennya adalah ya seluruh himpunan semesta gitu atau himpunan S. Nah, itu tadi adalah hukum-hukum himpunan yang perlu dihafal dan perlu diperhatikan. Terus ada satu lagi nih tentang definisi selisih yang juga harus dihafal gitu ya. Jadi ada selisih A min B. Ini sama aja dengan A irisan komplement B. Nah, untuk contoh soal hukum-hukum himpunan ini seperti apa? Mari kita lihat selanjutnya. Contoh 1, ini contohnya ada di buku referensinya. Nanti bisa dibaca. Misalkan A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa A irisan B digabung dengan A irisan B komplement itu sama dengan A. Nah, pertama-tama kita tulis dulu nih soalnya atau yang diketahuinya. Ini yang diketahui berarti ya. A irisan B digabung dengan A irisan B komplement. Nah, kita tahu nih bentuk yang seperti ini tadi. Irisan, gabung, irisan. Itu ada di hukum distributif. Nah, jika kita flashback ke hukum-hukum tadi, hukum distributif ini bunyinya seperti ini. Tapi ini ABC ya, kita lambangkan ABC. Gak apa-apa, nanti kita lambangkan ini juga ABC. A, B, C-nya itu yang ini. B komplement. Nah, kan ini ada A irisan B digabung dengan A irisan C. Nah, kan bentuknya sama ya, yang ini, yang sisi kanan ini bentuknya sama dengan ini, A irisan B digabung A irisan B komplement. Berarti B komplement ini kita lambangkan C dalam hukum distributif tadi. Nah, ini apa ini? Ini itu kan sama dengan A irisan B gabung C. Nah, berarti kan kita bisa tulis nih A irisan B gabung B komplement, kan? Nah, kayak gitu. Tadi kita misalkan B komplementnya adalah C. Nah, berarti kita ubah bentuk ini berdasarkan hukum distributif menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita tahu nih di hukum-hukum yang tadi itu bahwa B digabung B komplement. Ya, himpunan B digabung dengan yang bukan B. Itu dia akan menghasilkan himpunan S atau himpunan semesta. Nah, perubahan ini itu ada di hukum apa? Itu ada di hukum komplement. Nah, bunyi hukum komplement yang tadi ya, ini hukum komplementnya. A gabung A komplement ya, atau himpunan A digabung dengan himpunan yang bukan A itu sama dengan himpunan semesta. Sama aja dengan ini. Hanya saja yang ini kan himpunannya B yang dimisalkan. Ini himpunannya A, tapi sama aja. Gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah himpunan semesta. Nah, dari hukum-hukum yang tadi kita juga tahu nih bahwa himpunan A jika diiris, nah, irisan dengan S, ya, himpunan S itu akan menghasilkan himpunan A itu sendiri, yaitu di hukum identitas tuh yang bunyinya kayak gitu. Jika himpunan A diiris dengan S, maka himpunan A itu sendirilah isinya atau elemennya.
Nah, itu adalah contoh untuk penggunaan hukum-hukum himpunan. Nah, ini contoh satu. Selanjutnya ada contoh kedua, masih di buku referensinya, nanti bisa dibuka. Penjelasannya seperti ini. Misalkan A dan B adalah himpunan. Buktikan bahwa A digabung B min A itu sama dengan A gabung B. Buktinya seperti apa? Buktinya nih, yang pertama, ini kan kita tulis dulu nih, A gabung B min A. B min A-nya, ya, tadi kita tahu juga ada yang namanya definisi operasi selisih himpunan. Bahwa jika ada B min A itu sama dengan B irisan A komplement. Nah, ini adalah definisi operasi selisih. Gitu. Jadi ini A-nya kita tuliskan kembali digabung dengan ini definisi operasi selisih himpunan. Jadi menjadi B irisan A komplement. Nah, bentuk ini ada tadi ya, gabung kemudian iris. Ada di hukum distributif gitu. Jadi sama aja dengan A gabung B irisan A gabung A komplement. Nah, itu adalah hukum distributif. Nah, ini. Jadi kan ini menggunakan hukum distributif itu menjadi A gabung B irisan A gabung A komplement. Ya, lalu ini adalah A gabung A komplement itu adalah himpunan semesta. Itu ada di hukum komplement. Nah, berarti ini kita tuliskan menjadi S. Jadi A gabung B irisan S jadinya. Karena ini tadi berubah jadi S berdasarkan hukum komplement. Nah, selanjutnya himpunan, ya kan A gabung B ini kan nanti hasilnya adalah sebuah himpunan. Sebuah himpunan ketika kita iris dengan himpunan S, dia akan menghasilkan himpunan itu sendiri. Itu adalah hukum identitas. Kalau di hukum identitas bunyinya seperti ini. Himpunan A yang diiris dengan himpunan semesta itu akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Sama, ini juga demikian. Nah, maka terbukti bahwa A gabung B min A itu hasilnya adalah A gabung B. Untuk contoh ketiga, misalkan A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa A gabung A komplement irisan B itu sama dengan A gabung B. Nah, ini juga hampir-hampir sama seperti yang tadi. Kita buat dulu nih buktinya A gabung A komplement irisan B. Ya kan, ini bentuk-bentuk dari hukum distributif ya. Kalau kita ingat ini adalah bentuk dari hukum distributif. Biasanya ditandai dengan operasinya ada dua, yaitu gabungan dan irisan. Nah, ini ketika kita rubah bentuknya menggunakan hukum distributif, ini adalah A gabung A komplement, ya, yang ini A gabung A komplement, kemudian diiris dengan A gabung B. Nah, iris A gabung B. Nah, ini nih ada bentuk ini. Nah, kita langsung ingat gitu kalau kita sering mengerjakan soal. A gabung A komplement itu hasilnya adalah himpunan semesta. A gabung A komplement itu hasilnya adalah himpunan semesta. Kemudian iris A gabung B. Nah, ini berdasarkan hukum komplement. Nah, selanjutnya himpunan S irisan dari sebuah himpunan. Maka hasilnya adalah himpunan itu sendiri. Ini disebut sebagai hukum identitas. Gitu ya. Selanjutnya, contoh nomor 4. Misalkan A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa A irisan A komplement gabung B itu sama dengan A irisan B. Nah, bentuknya seperti ini nih. Ini kita tulis lagi ya. Untuk membuktikannya kita tulis di sini. A irisan A komplement gabung B sama dengan. Ini juga bentuk hukum distributif nih kalau diingat-ingat ya. Cirinya operasinya ada dua, operasi irisan dan operasi gabungan. Atau operasi gabungan dan operasi irisan. Kita ubah nih berdasarkan hukum distributif ke sini. Jadi ini adalah A irisan A komplement digabung dengan A irisan B. Gitu ya. A irisan A komplement digabung A irisan B. Nah, A
irisan A komplemennya kan nggak ada, berarti dia adalah himpunan kosong. Karena nggak ada irisannya, ini berdasarkan hukum komplement. Nah, selanjutnya gabung, ini tetap gabung. Lalu ini turunkan aja A irisan B ke sini, A irisan B. Jadi himpunan kosong digabung dengan sebuah himpunan, maka hasilnya adalah sebuah himpunan itu sendiri. Nah, ini ke sini itu berdasarkan hukum identitas. Jadi terbukti bahwa A irisan A komplement gabung B itu sama dengan A irisan B. Jadi ini terbukti. Nah, itu contoh 1 sampai contoh 4 ada di buku referensinya. Selanjutnya ini ada latihan soal nomor 1 sampai nomor 4. Gimana kita membuktikan A komplement irisan B itu sama dengan B min A. Gitu ya. Oke, nanti kita akan kerjakan ini juga. Oke, sekarang kita akan selesaikan latihannya. Jadi, buktikan A komplement diiris dengan B itu sama dengan B min A. Nah, kita mulai dari sini. A komplement irisan B. Ini kan kita bisa balik ya menjadi B irisan A komplement. Ini berdasarkan hukum komutatif. Nah, selanjutnya ini kan irisan komplement. Nah, itu tuh adalah definisi dari selisih ya. Jadi B min A itu adalah definisi selisih. Jadi terbuktilah bahwa A komplement irisan B itu sama dengan B min A gitu. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini sebenarnya mudah aja. Langsung aja ini adalah langsung terbukti nih. Ini dari definisi selisih juga. Nah, untuk soal nomor 3 kita juga akan selesaikan soal nomor 3. Soalnya adalah A gabung B dikomplementkan, kemudian diiris dengan B sama dengan himpunan kosong. Nah, ini kan kita punya yang pertama adalah A gabung B kemudian komplement. Nah, berdasarkan hukum De Morgan, A gabung B komplement itu sama aja dengan kita mengoperasikan A komplement diiris dengan B komplement. Nah, ini berdasarkan ini ya, perubahan ini berdasarkan hukum De Morgan. Oke, selanjutnya ini lagi nih. Sama dengan ini bisa kita tulis nih A komplement diiris buka kurung B komplement diiris dengan B. Ini berdasarkan hukum apa? Yang pertukaran tanda kurungnya ini adalah hukum asosiatif. Asosiatif. Nah, selanjutnya kita punya juga nih B komplement irisan B itu kan nggak ada. Nah, ini kan himpunan kosong ya. Nah, himpunan kosong ini berdasarkan hukum komplement. Komplement. Ini tetap irisan, ini A komplement. Selanjutnya, tadi dari A komplement ke irisan himpunan kosong. Jadi A komplement diiris dengan himpunan kosong itu menghasilkan himpunan kosong berdasarkan hukum dominasi. Jadi terbukti bahwa A gabung B komplement diiris dengan B itu menghasilkan himpunan kosong. Nomor 4, buktikan bahwa A irisan B dikurang A itu sama dengan himpunan kosong. Nah, sekarang kita akan lihat definisi selisih himpunan. Yang ini dikurang A, selisih himpunan ya. Jadi A min B irisan A komplement. Ini adalah definisi dari
selisih himpunan. Gitu. Nah, dari sini, maaf, ini bukan min ya, tapi ini tetap seperti ini kan ininya ya. A iris B, selisih ini berubah jadi iris A komplement gitu. Nah, ini kita bisa ubah juga nih, A irisan dalam kurung B irisan A komplement berdasarkan hukum asosiatif. Bisa dilihat ya hukum asosiatifnya seperti apa. Nah, ini juga kita bisa pertukarkan, A dulu baru diiris B berdasarkan hukum apa itu? Hukum komutatif. Jadi ini kita tulis dulu A irisan, yang ini kita pertukarkan jadi A komplement irisan B. Ini adalah hukum komutatif. Nah, selanjutnya ini kita pertukarkan lagi kurungnya. Jadi kita tukarkan A irisan A komplement irisan B. Hukum apa nih? Hukum asosiatif yang ini. Asosiatif. Nah, sekarang kita punya A diiris A komplement itu menjadi himpunan kosong. Ya. A iris A komplement kan nggak ada, jadi himpunan kosong irisan B. Maaf, ini nggak ada ya. Ini ke sini adalah hukum komplement. Komplement. Nah, terakhir himpunan kosong diiris dengan B itu menghasilkan himpunan kosong. Ini adalah komplement. Gitu. Oke, sampai di sini saya rasa sudah cukup jelas ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.